Setelah kita bedah tuntas materi makanan dan sistem pencernaan di video part 1 dan part 2 kemarin, kini saatnya kita untuk menguji pemahaman kalian. Di video ini akan ada 20 soal latihan, termasuk diantaranya adalah soal HOTS. Setiap soal akan muncul dengan tambahan waktu 10 detik agar kalian bisa memiliki waktu untuk berpikir. Atau kalian juga bisa pause videonya untuk bisa lebih teliti dan menjawab soal-soal ini. Nggak perlu khawatir karena setelah itu narator akan langsung memberikan jawaban dan juga penjelasannya. Oke, nggak perlu lama-lama, mari kita langsung mulai ke soal yang pertama. Unit penyusun protein adalah A. Mineral, B. Asam amino, C. Lemak, D. Vitamin. Jawabannya adalah asam amino. Ada 20 jenis asam amino, 11 diantaranya dapat diproduksi oleh tubuh, sementara 9 lainnya kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Nutrien yang tidak dapat diproduksi oleh makhluk hidup adalah A. Vitamin, B. Asam amino, C. Mineral, D. Glukosa. Jawabannya adalah C. Mineral. Tubuh kita membutuhkan berbagai mineral seperti kalsium, zat besi, dan kalium. Semua mineral ini berasal dari tanah dan diserap oleh tumbuhan atau dikonsumsi oleh hewan. Kita mendapatkannya dengan mengkonsumsi tumbuhan atau produk hewani. Seorang anak sedang makan dengan terburu-buru dan tersedak. Bagian organ yang gagal menutup saluran pernafasan hingga makanan masuk ke dalamnya adalah jawabannya adalah B. Epiglotis, karena tidak menutup trakea pada saat menelan. Epiglotis adalah katup tulang rawan yang berfungsi untuk menutup trakea atau saluran pernafasan saat seseorang menelan. Hal ini digunakan untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam saluran paru-paru. Seorang remaja membutuhkan total 2.500 kalori per hari. Berikut adalah data nutrisi sarapan yang ia konsumsi. Jika ia mengkonsumsi sarapan dan makan siang dengan porsi yang sama, berapa kalori yang masih ia butuhkan untuk makan malam agar kalori totalnya sesuai dengan target? Jawabannya adalah D. 1.590 kalori. Untuk menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan, maka kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah kalori yang dikonsumsi pada saat sarapan, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah gram dari setiap nutrisi yang dikonsumsi dengan jumlah kalori, di mana 60 gram karbohidrat dikalikan 4, kemudian ditambah 20 gram protein dikalikan 4, dan ditambahkan dengan 15 gram lemak dikalikan 9. Hasilnya, 240 ditambah 80 ditambah 135 sama dengan 455. Kemudian, jika total kalori yang dikonsumsi pada makan siang sama dengan sarapan, maka kita kalikan 2 menjadi 910 kalori. Maka kalori yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan per hari adalah 2.500 dikurangi 910, yaitu 1.590 kalori. Seorang guru menganjurkan siswanya untuk lebih aktif bergerak agar kebutuhan kalorinya meningkat. Mengapa aktivitas fisik dapat mempengaruhi kebutuhan kalori seseorang?
Jawabannya D. Aktivitas fisik membuat otot bekerja lebih keras, sehingga sel-sel otot memerlukan lebih banyak energi untuk kontraksi dan pemulihan. Saat beraktivitas, sel-sel otot bekerja keras dan membutuhkan energi yang besar dalam bentuk ATP untuk bergerak. Proses pemulihan setelahnya juga membutuhkan energi. Seorang atlet lari maraton membutuhkan energi yang stabil dan tahan lama untuk menyelesaikan perlombaan. Nutrien apa yang paling efektif dikonsumsi atlet tersebut sebelum perlombaan dan mengapa? Jawabannya adalah B. Karbohidrat kompleks, karena dicerna secara perlahan dan memberikan pasokan glukosa yang stabil ke dalam darah. Karbohidrat kompleks seperti nasi atau roti gandum dicerna secara bertahap dan memastikan pelepasan energi yang konstan dan stabil untuk aktivitas fisik yang panjang. Sebuah makanan kemasan memiliki kandungan gizi sebagai berikut: karbohidrat 45 gram, protein 15 gram, dan lemak 10 gram. Berapa total kalori yang terkandung dalam satu porsi makanan tersebut? Jawabannya adalah C. 330 kalori. Total kalori dapat dihitung dengan menjumlahkan kalori dari setiap makronutrien, yaitu 45 gram karbohidrat, kita kalikan dengan 4, ditambahkan 15 gram protein, kita kalikan dengan 4, dan 10 gram lemak, kita kalikan dengan 9. Yang hasilnya adalah 180 ditambah 60 ditambah 90, maka hasilnya adalah 330 kalori. Seorang anak mengalami kesulitan ketika melihat di tempat gelap, terutama di malam hari. Dokter menduga anak tersebut kekurangan salah satu jenis vitamin. Vitamin yang dimaksud kemungkinan besar adalah jawabannya adalah C. Vitamin A, yang merupakan vitamin larut lemak dan penting untuk kesehatan mata. Gejala rabun senja atau kesulitan melihat di tempat gelap sangat terkait dengan kekurangan vitamin A yang berperan dalam fungsi retina mata. Seorang siswa mengeluh sakit perut dan mual setelah mengkonsumsi makanan kemasan yang diwarnai dengan pewarna buatan secara berlebihan. Menurut pengetahuanmu tentang zat aditif, apa yang menyebabkan gejala tersebut? Jawabannya adalah B. Pewarna dan penyedap buatan yang memicu reaksi alergi atau iritasi pada sistem pencernaan. Konsumsi pewarna dan penyedap buatan secara berlebihan dapat memicu iritasi pada saluran pencernaan atau bahkan reaksi alergi yang dapat menimbulkan gejala sakit perut dan mual. Seorang anak berusia 10 tahun sangat menyukai makanan cepat saji atau junk food yang tinggi kalori. Ibu dari anak tersebut khawatir jika terus-terusan mengkonsumsi makanan seperti itu, anaknya bisa mengalami penumpukan plak di pembuluh darah. Apa jenis lemak yang paling mungkin menjadi penyebab penumpukan plak tersebut? Jawabannya adalah D. Lemak jenuh dan lemak trans, yang meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam tubuh. Lemak jenuh yang berasal dari daging merah dan juga mentega, dan terutama lemak trans yang diperoleh dari makanan olahan dan juga gorengan, dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL yang dapat menumpuk di dinding arteri.
Mengapa mengunyah makanan dengan baik di mulut sangat penting, meskipun lambung dan usus halus juga berfungsi untuk memecah makanan? Jawabannya adalah B. Untuk memperluas permukaan makanan, sehingga pencernaan kimiawi oleh enzim di organ-organ selanjutnya menjadi lebih efisien. Mengunyah makanan secara mekanis dapat memecah makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, yang meningkatkan luas permukaan untuk enzim pencernaan bekerja lebih optimal dan efisien. Jika sebuah sel epitel di usus halus yang berfungsi menyerap nutrisi mengalami kerusakan parah, apa konsekuensi paling signifikan yang akan terjadi pada tubuh? Jawabannya adalah A. Tubuh akan mengalami kekurangan energi dan nutrisi yang menyebabkan malnutrisi dan kelemahan. Usus halus adalah tempat utama penyerapan nutrisi. Jika sel-sel penyerapnya rusak, tubuh tidak akan bisa mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan malnutrisi. Mengapa usus halus memiliki lipatan-lipatan kecil yang disebut villi di seluruh permukaannya? Jawabannya adalah C. Untuk menambah luas permukaan dinding usus sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih efisien. Fungsi utama dari villi adalah untuk memperluas area permukaan kontak antara makanan yang dicerna dengan dinding usus halus. Hal ini dapat sangat meningkatkan efisiensi dari penyerapan nutrien di dalam usus halus. Jika seseorang memiliki masalah dengan organ pankreasnya yang tidak memproduksi enzim dengan baik, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan? Jawabannya adalah C. Makanan akan sulit dicerna, terutama protein, karbohidrat, dan lemak karena kurangnya enzim penting. Pankreas memproduksi enzim penting seperti amilase, lipase, dan protease yang membantu mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Kekurangan enzim ini akan mengganggu proses pencernaan. Seorang pasien didiagnosis mengalami peradangan usus besar. Apa gejala paling signifikan yang akan dialami pasien tersebut? Jawabannya adalah B. Diare atau sembelit dan kembung karena penyerapan air terganggu. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan memadatkan sisa makanan. Peradangan akan mengganggu fungsi ini menyebabkan feses menjadi encer atau diare, atau terlalu padat, atau sembelit. Jika porsi makan siang kita mengikuti metode piring makan saya, nutrisi apa yang seharusnya mendominasi sebagian besar piring? Jawabannya adalah B. Vitamin dan mineral dari buah dan sayur karena harus mengisi setengah dari piring. Metode piring makan saya secara spesifik merekomendasikan setengah piring diisi dengan buah dan sayuran untuk memastikan asupan vitamin dan mineral yang cukup. Seorang atlet mengkonsumsi banyak vitamin B kompleks dari suplemen dan ia khawatir akan kelebihan vitamin. Namun temannya mengatakan ia tidak perlu khawatir karena kelebihan vitamin B akan dikeluarkan oleh tubuh. Mengapa pernyataan teman itu benar?
Jawabannya adalah A, karena vitamin B adalah vitamin larut air dan kelebihannya akan dibuang melalui urin. Seorang pasien mengalami kesulitan dalam penyerapan lemak setelah operasi. Enzim pencernaan apa yang kemungkinan paling terganggu fungsinya? Jawabannya adalah A, lipase, karena berfungsi dalam memecah lemak. Lipase adalah enzim utama yang bertanggung jawab untuk memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Seorang anak mengalami diare setelah mengkonsumsi susu. Hal ini terjadi karena tubuhnya tidak memproduksi enzim untuk mencerna salah satu zat pada susu. Apa zat tersebut dan mengapa? Jawabannya adalah D, laktosa, karena tubuhnya kekurangan enzim laktase untuk memecahnya. Intoleransi laktosa terjadi karena tubuh kekurangan enzim laktase yang dibutuhkan untuk memecah gula laktosa dalam susu, sehingga laktosa yang tidak dicerna menyebabkan diare. Jika semua gerakan peristaltik pada sistem pencernaan terhenti, apa yang paling mungkin terjadi? Jawabannya adalah C. Makanan tidak akan bisa bergerak dari satu organ ke organ lain dan menyebabkan penyumbatan total. Gerakan peristaltik adalah gerakan otot yang mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Jika gerakan ini berhenti, makanan akan menumpuk dan tidak bisa dipindahkan. Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan total. Nah, gimana nih? Berapa soal yang berhasil kalian jawab dengan benar? Semoga dengan latihan soal ini, kalian bisa semakin memantapkan diri untuk lebih memahami materi dan juga mempersiapkan uji pemahaman di sekolah kalian. Ingat, kunci dari menguasai IPA bukan hanya pada hafalan, tetapi juga memahami dan mampu menerapkan konsep yang ada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Bagikan juga ke teman-teman kalian supaya video ini semakin bermanfaat. Teruslah berlatih dan jangan pernah menyerah karena belajar sains itu mudah dengan Sigma Science. Sampai jumpa di video berikutnya.